Baik pemirsa Tarjih Menjawab yang berbahagia, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keluarga sakinah bersama Ustazah Isti'anah. Sebagai pengantar Ustazah, di dalam banyak narasi sering disebutkan tentang birrul walidain atau bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua. Namun sedikit sekali yang membahas mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jadi kira-kira apa saja hak dan kewajiban orang tua terhadap anak itu, Ustazah? Baik, Mbak Umaroh ya. Terima kasih. Saya sepakat kalau selama ini yang banyak diperbincangkan itu adalah bagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tua ya. Jarang diangkat materi tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Padahal materi terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak ini walaupun pada umumnya orang tua sudah paham ya tentang kewajiban terhadap anak, tetapi ini perlu selalu diingatkan. Ya, selalu diingatkan dan menurut saya materi yang terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah sesuatu yang sangat penting karena ini nanti yang akan menentukan masa depan anak ya. Jadi anak itu akan menjadi apa begitu ya, itu tergantung dari cara didik terus kemudian cara orang tua menjalankan kewajibannya. Ya, jadi kalau tadi Mbak Umaroh menanyakan tentang hak dan kewajiban ya, kewajiban orang tua, kewajibannya dulu yang saya sampaikan, kewajiban dan juga hak dari anak ya, kewajiban orang tua terhadap anak. Di dalam Islam itu tuntunan tentang bagaimana orang tua memiliki kewajiban terhadap anak itu sudah diatur secara lengkap. Ya, komprehensif ya. Jadi dimulai tidak hanya dimulai anak lahir, tapi juga dimulai sejak janin itu belum muncul. Ya, janin itu belum muncul itu sudah diatur di dalam Islam itu agar orang tua itu misalnya ketika orang tua ini calon ibu, calon ayah ini menikah secara sah ya di dalam Islam, terus kemudian ketika mereka akan melakukan hubungan suami istri itu sudah ada panduannya di dalam Islam, diminta untuk senantiasa membaca doa ya. Jadi Allahumma jannibni syaiton wa jannibni ma razaqtani ya. Jadi doa itu senantiasa dibaca ya oleh suami istri yang menginginkan keturunan, terus kemudian ketika akan melakukan hubungan suami istri itu membaca doa ini dulu karena doa ini mengandung harapan agar ketika Allah merizkikan kepada kita ya jabang bayi begitu, maka diharapkan janin yang dikandung dan nanti akan dilahirkan itu nanti akan menjadi anak yang soleh. Ya, jadi itu dimulai dari sebelum janin itu ada ya. Terus kemudian setelah janin itu muncul di dalam kandungan itu juga sudah ada panduan di dalam Islam itu orang tua yang sedang, terutama ibu yang sedang hamil ya, dan juga ayahnya begitu, ketika istrinya hamil itu orang tua calon orang tua ini diminta untuk senantiasa membaca doa ya, ada doa-doa yang menurut saya itu bisa dibaca setiap saat ya, sepanjang kehamilan itu ya. Jadi misalnya Robbi habli minas sholihin ya, itu kan bagus sekali. Jadi meminta agar bayi yang dikandung itu nanti ketika lahir itu bisa menjadi anak yang soleh. Ya, anak yang soleh itu keuntungannya nggak cuma untuk anak, tetapi juga untuk orang tua ya, karena kita tahu ketika kita sudah meninggal itu nanti kan putus seluruh amalnya ya, yang qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih ya. Jadi orang tua itu juga butuh anak yang soleh karena nanti kalau sudah meninggal itu nanti amalan yang akan mengalir itu diantaranya adalah anak yang soleh ya.
Kalau yang lain-lain, iya kalau punya amal jariyah, Betul, ya. Ustazah. Kemudian yang kedua, iya kalau punya apa namanya meninggalkan ilmu yang bermanfaat, ya. Harapan yang ketiga itu adalah memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ketika orang tua itu sudah masuk di alam kubur, ya. Jadi itu ketika di dalam kandungan, ya. Jadi ada juga doa yang sangat bagus, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi wa aslih li fi dzurriyyati ini juga diarahkan agar Allah menjadikan bayi yang ada di dalam kandungan itu nanti lahir menjadi anak yang soleh, ya, soleh dan soleha. Itu ketika di dalam kandungan, ya. Terus kemudian ketika lahir itu juga ada panduannya, ya. Jadi minta agar bayi ini berkembang menjadi anak yang soleh, ya, itu setelah dilahirkan. Terus nanti kewajiban lain, saya kira ibu-ibu juga sudah paham, sudah paham, cuma saya kira perlu untuk selalu diingatkan, ya. Terus kemudian kalau nanti sudah bayi ini berusia 7 hari, ya, itu ada perintah di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu agar memberi anak dengan nama yang baik, ya. Kenapa harus nama yang baik, ya? Karena di dalam nama itu kan mengandung doa, ya, mengandung doa, mengandung harapan, ya. Jadi kalau orang tua saya memberi nama saya Isti'anah, ya, Isti'anah itu kan artinya pertolongan. Nah, ini mengandung makna, mengandung doa agar orang tua saya itu ingin saya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau sudah berusia 7 hari, terus kemudian memberi nama yang baik. Kenapa harus baik tadi, ya? Karena mengandung doa, ya, dan juga itu merupakan hak bagi anak untuk memiliki identitas yang bagus, ya. Jadi kasihan kalau namanya tidak bagus, ya, itu nanti kan menjadi bahan tertawaan dan bahan ejekan dan lain-lain. Jadi itu hak anak untuk mendapatkan identitas yang baik. Terus kemudian setelah biasanya bersamaan dengan memberi nama itu, ya, itu disunahkan orang tua itu untuk menyelenggarakan akikoh, ya, menyelenggarakan akikoh. Terus kemudian anak menginjak agak besar itu kemudian orang tua diwajibkan untuk menghitankan, ya, tapi untuk laki-laki, ya. Jadi yang diwajibkan hitan itu adalah anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan ini biasanya di Jawa itu juga ada tradisi, ya, menghitankan anak perempuan. Tapi kalau di dalam Islam itu nggak ada anjurannya, ya. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak dianjurkan, ya sebaiknya nggak usah dilakukan, ya. Karena justru kalau perempuan itu dihitan itu nanti justru akan mengakibatkan penderitaan buat kaum perempuan, ya. Itu terus kemudian kewajiban yang berikutnya adalah jangan lupa ini yang paling penting, ya, itu untuk mendidik anak agar anak ini memiliki akidah yang sangat kuat, ya. Akidah yang sangat kuat, terus kemudian punya jiwa tauhid yang handal, ya, yang teguh, yang kokoh, sehingga tidak mudah tergoda begitu, ya. Terus kemudian si anak ini perlu mendapatkan pendidikan kehidupan, ya, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana membangun akhlakul karimah, sehingga si anak ini akan tumbuh menjadi sosok yang ideal baik secara vertikal maupun secara horizontal, ya. Secara vertikal hablum minallah itu bisa berjalan dengan baik, hablum minannasnya itu juga bisa berjalan dengan baik, ya, muamalahnya dengan baik, akhlak karimahnya itu bisa diwujudkan, ya. Terus kemudian yang ujung dari kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anak, ya. Nah, ini juga penting sekali untuk diperhatikan, ya, karena sekarang ini ada fenomena pernikahan beda agama, ya, itu saya kira yang harus mendapat perhatian dari orang tua. Kalau saya kok
wanti-wanti banget begitu ya, jangan sampai kita menikahkan anak kita, keturunan kita dengan orang yang berbeda agama, karena di dalam perspektif hukum nasional itu sendiri itu perkawinannya sudah tidak sah, apalagi di dalam pandangan agama itu juga perkawinannya sudah masuk kategori tidak sah. Jadi harus betul-betul dicarikan pasangan yang dalam perspektif Islam itu memang syukur kalau dapat ideal begitu ya, atau agamanya sekufu, iya sekufu ya, tapi yang paling utama adalah agamanya bagus. Syukur kalau yang lain-lain itu ekonominya bagus, mapan ya, terus kemudian keturunan orang hebat misalnya ya. Syukur kalau aspek yang lain itu ada, tapi yang penting itu adalah agamanya bagus. Itu saya kira ya untuk kewajiban orang tua. Nah tadi haknya apa gitu ya, haknya apa, itu merupakan kewajiban anak. Nah kalau kewajiban anak terhadap orang tua itu juga perlu disinggung walaupun mungkin hanya sedikit ya. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah kewajiban dalam bentuk birrul walidain, birrul walidain, karena banyak anak yang juga lupa terhadap kewajiban ini ya. Jadi terutama ketika orang tua ini sudah tua, sudah renta ya, sudah tidak memiliki kemampuan fisik secara baik. Nah ini seorang anak itu harus ingat ketika dulu dipelihara oleh ibunya, dipelihara oleh ayahnya ya, dengan susah payah dikandung, dilahirkan, dimandikan, dibersihkan kotorannya dan lain sebagainya ya. Tapi ketika orang tua sudah renta mestinya gantian, jadi mestinya gantian. Jadi si anak ini juga harus kemudian mau merawat orang tuanya. Nah yang saya sering prihatin itu adalah ketika orang tua sudah renta, sudah tidak memiliki kemampuan apapun ya, terus kemudian si anak ini tidak mau gantian merawat orang tuanya, dan biasanya itu menempatkan orang tua di panti asuhan. Itu yang saya kadang pengen nangis begitu ya, melihat fenomena yang seperti itu ya. Jadi orang tua yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk beraktivitas secara normal, terus kemudian dititipkan di panti asuhan, karena si anak ini nggak mau merawat orang tuanya yang sudah tidak bisa apa-apa. Jadi nggak ingat ketika dulu dia itu dirawat oleh orang tuanya ya. Bahkan mungkin Mbak Umaroh itu pernah mendengar mendengar kisah ada kasus hukum ya. Kasus hukum seorang anak ini mempidanakan ibunya sendiri. Iya, pernah dengar ya. Mempidanakan ibunya sendiri. Kasusnya apa? Kasusnya ini si ibu hanya memetik jagung di kebun anaknya. Ya, memetik jagung di kebun anaknya, terus kemudian dijual oleh si ibu, dan dijual, yang membuat miris itu adalah ibu itu menjual jagung hasil pengambilan di tanah anaknya itu untuk berobat. Jadi dijual untuk membeli obat. Berarti kan ini anaknya tidak perhatian sama sekali. Sudah begitu mengangkat kasus ini menjadi pidana ya. Jadi mempidanakan orang tuanya. Dan yang juga miris ternyata kebun itu adalah hasil warisan dari ibunya. Masya Allah ya. Kok ada ya orang yang seperti itu. Jadi sama sekali tidak ingat ketika ibunya itu bersusah payah ya, mengandung, melahirkan dan juga memelihara sang anak. Itu ya beberapa kewajiban yang perlu dikaji ulang gitu ya, perlu diperhatikan kembali, perlu diingatkan kembali, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Oke. Baik Ustazah, tadi beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Fungsi utama atau tujuan utamanya adalah agar anak menjadi anak yang soleh, Ustazah.